Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang ada di rumah dan ada dimanapun kalian berada. Hari ini kita mulai lagi sekolah minggu. Kita bertemu dengan kakak-kakak dan ibu-ibu sekolah minggu. Nah, mari anak-anak untuk kita lebih semangat mengawali. Ya. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu Srengenge Nyunar. Sambil berdiri semuanya anak-anakku ya, sambil tepuk tangan. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine mitek lawan rena, manuke ngoceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung bergejala senang, harum samar bak bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita, kan memuji nama Allah yang esa, kan memuji nama Allah yang esa. Matahari bersinar terang, burung bergejala senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita, kan memuji nama Allah yang esa, kan memuji nama Allah yang esa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, silahkan duduk kembali. Kalau sudah duduk semua, kita mau berdoa memohon bimbingan Tuhan. Anak-anak, mari semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat, kasih, karunia yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Terlebih ya Tuhan, di saat ini kami mau memulai ibadah anak dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dalam tuntunan dan berkat Tuhan saja. Mari Tuhan hadir dalam setiap hati kami, sehingga kami semua bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa meresapkan dalam hati, terlebih kami dapat melakukan dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat setiap anak-anak kami yang sedang mengikuti ibadah ini, karena Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan kepada mereka, dan Tuhan juga mengaruniakan sukacita kepada mereka. Tuhan, doa yang jauh dan kurang sempurna ini hanya kami minta ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa
apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah berdoa, kalian juga sudah memuji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kalian siapkan dulu Alkitabnya. Kita akan buka dari Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai ke-19. Sudah? Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai yang ke-19. Namun kita akan baca ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Kita ulang sekali lagi ya anak-anak ya. Yohanes 17 ayatnya yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka semua adalah milik-Mu. Anak-anak, sudah siap kalian mendengarkan cerita? Nah, sekarang silahkan kalian duduk yang manis, pasang telinga, dan melihat ke sini. Cerita ini yaitu tentang persahabatan dua binatang, yaitu antara seekor anjing dan seekor burung hantu. Nah, dengan tema adalah aku dan kau istimewa di hati Tuhan. Siap ya anak-anak ya? Suatu ketika di negeri yang sangat jauh, pada waktu itu cuaca begitu cerah, matahari bersinar dengan terangnya. Cerita ini tentang dua ekor binatang yang bersahabat, yaitu kita lihat ya.
ada seekor anjing. Mari kita dengar. Dia sepertinya akan berkenalan. Halo teman-teman, namaku Ingo. Aku adalah seekor anjing Belgian Shepherd. Tugasku adalah membantu polisi untuk menangkap kejahatan. Maka aku sering disebut anjing polisi. Ketika aku sedang melakukan tugas, begitu tegangnya. Bagaimana tidak? Karena aku harus berhadapan dengan para penjahat. Apa ya kejahatan yang dilakukannya? Mari kita lihat. Oh, ternyata sekelompok pencuri, perampok sedang menjarah uang di sebuah bank. Aku juga ikut membantu. Aduh teman-teman, begitu menegangkan. Tidak hanya itu, kadang-kadang ada juga sekelompok muda-mudi yang sedang mabuk. Kenapa mereka mabuk? Betul, mereka minum minuman keras dan terlalu banyak minum. Akhirnya mereka mabuk. Itu tuh menjadi tugas Pak Polisi dan aku ikut membantu menangkap mereka, mengamankan mereka. Tidak hanya itu saja, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang lainnya. Nah, anak-anak, itu tadi kenalan dari seekor anjing. Mari kita lihat sahabatnya siapa ya. Pada suatu malam, saat itu bulan di atas juga bersinar dengan terang. Si Ingo melihat bahwa di suatu tempat ada binatang yang sedang hinggap di sebuah pohon. Nah, kalian tahu ya binatang apa? Betul, itu adalah binatang burung hantu. Dia menoleh ke kanan ke kiri sambil bersuara, lubuk, 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 kuk, kuk. Nah, binatang itu tidak lepas dari perhatian si Ingo. Kira-kira binatang itu sedang apa ya teman-teman, anak-anakku semua? Ternyata sedang mengerami. Kita lihat yuk, kira-kira berapa ya jumlah telurnya? Wah, banyak sekali. Telurnya ada 12. Ketika telurnya itu dierami, menetaslah burung itu satu persatu. Beberapa hari kemudian, bulunya tumbuh dan bisa terbang. Kemana mereka ya? Yuk kita lihat. Ternyata, oh ada di sana, sedang bertengger di ranting-ranting pohon. Ada di mana lagi ya? Oh ternyata ada di sini. Coba kalian lihat. Wah, ada di mana lagi ya? Yuk kita lihat. Oh, ada di situ. Dan ada juga yang suka terbang ke sana kemari. Yuk kita lihat yang lagi terbang. Yang lagi terbang, iya, ada satu yang suka terbang ke sana kemari. Tetapi kalau dihitung yang menetas itu baru 11. Padahal telurnya 12. Kemana telur yang satu? Ternyata telur yang satu ini, anak-anakku, belum menetas juga. Aduh, sedihnya si ibu, si induknya ini. Aduh, masih ada telur satu yang belum menetas. Namun tak lama kemudian, menetaslah telur itu. Kemudian beberapa hari menjadi seekor burung hantu. Tetapi burung hantu ini kondisinya berbeda dengan saudara-saudara yang lainnya. Dia itu sangat lemah. Badannya tidak seperti
teman-temannya, saudara-saudaranya. Dia sering sakit, kadang pusing, kadang muntah-muntah, kadang kejang-kejang. Oleh karena itu, si Ingo kasihan. Dia merasa bahwa sangat tepat kalau dia menjadi sahabatnya, sangat tepat kalau dia menjadi pelindungnya. Maka si Ingo ini suatu hari mengajak si burung hantu tadi, ayo anak-anak dengarkan, burung hantunya mungkin juga ingin berkenalan seperti si Ingo. Halo teman-teman, namaku Poldi. Siapa namanya? Benar, dia bernama Poldi. Nah, sejak saat itu Ingo dan Poldi berteman. Kemana-mana, bermain bersama. Padahal mereka binatang yang berbeda jenis loh. Bukan burung sama burung, bukan anjing sama anjing, bukan ular sama ular, bukan elang sama elang. Tetapi seekor anjing dan seekor burung hantu. Mereka bisa rukun, bisa saling menolong. Suatu ketika, si Poldi ini juga diajak oleh si Ingo untuk membersihkan kutu-kutu yang ada di tubuhnya. Nah, si Ingo ini bilang, Poldi, aduh, badanku gatel sekali. Bisakah engkau menolongku? Nah, si Poldi pun akhirnya datang dan membantu. Dia mencari kutu-kutu yang ada di tubuhnya si Ingo. Suatu ketika si Poldi ini ingin melihat sesuatu yang bergerak-gerak, tidak tahu apa, tetapi kurang tinggi, maka ia pun bilang begini, Ingo, aku ingin melihat sesuatu tapi tidak bisa. Bisakah engkau membantuku? Boleh. Sini, kamu juga boleh kok naik di atas kepalaku. Maka si Poldi pun naik di atas kepala si Ingo. Ketika musim dingin tiba, si Poldi ini pun kedinginan dan dengan cekatan si Ingo memeluknya biar tubuhnya hangat. Nah, begitu ceritanya anak-anakku semua. Dari cerita itu bisa kita ambil kesimpulannya bahwa persahabatan mereka itu begitu tulus. Mereka saling menolong dan saling membantu. Dari cerita ini, anak-anakku semua, kita bisa mengambil hal-hal yang baik. Kita bisa peduli kepada teman yang ada di sekitar kita. Kita bisa mendoakan orang tua, keluarga, saudara. Kita juga bisa mendoakan teman-teman yang ada di sekolah. Begitu juga bangsa Indonesia. Dan lebih dari itu, di luar kita, di saat-saat ini ada saudara kita yang berbeda iman, berbeda agama sedang merayakan hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri. Kita boleh mengucapkan selamat kepada mereka, bisa melalui telepon, bisa lewat SMS, bisa lewat WA atau media sosial yang lainnya. Begitu ya anak-anak, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita wajib peduli kepada setiap orang yang ada di sekitar kita tanpa memandang itu dari agama mana, dari daerah mana, itu adalah saudara kita. Oke, anak-anak semua, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Bu Resmi. Tentang apa ya Bu Resmi? Tentang dua sahabat, Ingo dan Poldi, dengan tema Aku dan
Engkau istimewa di hati Tuhan. Nah, karena kita istimewa di hati Tuhan, mari anak-anak semua kita mengumpulkan persembahan yang kita sudah siapkan tadi, Dititipkan kepada orang tua untuk dikumpulkan di kantor gereja pada hari Selasa dan Rabu pukul 8 sampai 12 siang. Untuk mengumpulkan persembahan, mari kita Memuji nama Tuhan, bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikku. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Anak-anak, tadi kita sudah persembahan, kita akan berdoa persembahan, juga akan doa penutup. Tapi sebelum itu ada teman-teman atau saudara kita yang akan berdoa untuk keluarga, saudara, ada juga yang berdoa untuk sekolah, ada juga nanti yang akan berdoa untuk negara Indonesia ini. Nah, teman-teman kita yaitu Mbak Sipora, Mbak Tania, dan Mbak Arlin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya sangat bersyukur telah Engkau izinkan untuk hidup dan tinggal di Indonesia. Tuhan, saat ini saya berdoa bagi para pemimpin kami, mulai dari RT, RW, para menteri, dan presiden. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi pandemi COVID menuju Indonesia yang maju, aman, dan damai. Saling menyayangi, menghargai, menghormati, dan saling peduli. Jauhkanlah dari mara bahaya, bencana alam, dan perpecahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa. Tuhan Yesus, sungguh saya bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Saya boleh memiliki orang tua dan saudara, boleh menikmati hidup yang bahagia dan sejahtera. Saat ini Tuhan, saya berdoa untuk saudara saya, kakak dan adik. Tuhan berkati kesehatan kami, saling menyayangi dan hidup rukun. Saat ini juga saya berdoa untuk kedua orang tua. Kiranya Tuhan selalu memberkati dengan kesehatan dan kesabaran dalam tugas dan mendidik kami penuh kasih sayang. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur dan terima kasih masih bisa bersekolah meski dalam pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan guru beserta teman-teman dari PAUD sampai SMA. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan sehingga boleh berguna untuk kemajuan Komisi Anak di GKJ Wonosobo ini. Ya Tuhan, ibadah saat ini sudah selesai. Tuhan, kami sangat bersyukur. Terima kasih atas pimpinan-Mu dari awal sampai akhir hingga selesai. Ampuni juga ya Tuhan,
jika di dalam kami beribadah terselip dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, untuk membangun rasa kebersamaan kita dan untuk toleransi beragama, kita semua akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara dan teman-teman kita umat Muslim. Kami dari Komisi Anak GKJ Wonosobo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, anak-anakku semua, tadi kita sudah sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan apa yang sudah kita dengarkan tadi, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, untuk itu kita sudah sampai di ujung akhir kita ibadah. Mari kita tutup dengan memuji nama Tuhan. Aku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku,
Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Tuhan memberkati. Shalom.